Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Purnomo Aji, Stambuk N1 D1 19044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang wacana kritis. Sejarah wacana kritis. Sejarah wacana kritis. Analisis wacana kritis berasal dari munculnya konsep analisis bahasa kritis dalam dunia pendidikan barat. Analisis wacana kritis mempunyai ciri yang berbeda dari analisis wacana yang bersifat non-kritis, yang cenderung hanya mendeskripsikan struktur dari sebuah wacana. Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda. Definisi wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistis diskursif, makna bersifat historis, dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktiskan di produksi atau di bawah oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Karakteristik wacana kritis. Yang pertama, tindakan. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, seperti untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. 2. Konteks. Partisipan wacana, yaitu latar yang memproduksi wacana tersebut seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dan banyak hal yang relevan dalam menggambarkan wacana. Latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Historis. Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisi di dalam sejarah. 4. Kekuasaan. Kekuasaan menerapkan pengendalian terhadap satu orang atau kelompok pengendalian orang atau kelompok lain lewat wacana. Pengendalian di sini tidaklah harus selalu dalam bentuk fisik dan langsung, tetapi juga secara mental dan psikis. 5. Ideologi. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandang ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran dan kewajaran. Terdapat 3 hal sentral dalam kaitannya dengan pengertian wacana, yaitu yang pertama, teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembaran kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi, komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Yang kedua, konteks, memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks tersebut diproduksi. Yang ketiga, wacana di sini dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih.